Assalamualaikum Sivitas Akademika, selamat datang kembali. Jadi ini sambil di perjalanan saya teringat ada pertanyaan dari mahasiswa saya. Kenapa sih seringkali atau banyak proposal skripsi mahasiswa yang ditolak oleh dosen? Nah, jadi sebetulnya selama saya membimbing mahasiswa sering menemukan kesalahan-kesalahan yang umum gitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa saat menulis proposal penelitian atau proposal skripsi gitu ya. Nah, setidaknya ada 5 kesalahan yang umum gitu ya. Jadi buat Anda mahasiswa tingkat akhir yang akan melakukan penelitian atau yang sedang menyusun proposal penelitian, coba perhatikan 5 hal ini ya. Yang pertama itu topik penelitian, itu penting ya. Jadi seringkali topik penelitian yang dipilih oleh mahasiswa dalam proposal itu terlalu luas atau tidak jelas ya. Nah, itu sering terjadi, terutama topik yang terlalu luas. Jadi kalau misalkan Anda kuliah di program studi pendidikan misalkan ya, saya di pendidikan fisika misalkan. Nah, saya sering menemukan topik penelitian mengenai hasil belajar siswa misalkan ya, atau keterampilan abad 21. Nah, itu terlalu luas. Jadi seharusnya Anda memilih topik yang spesifik gitu ya, yang memang bisa selesai dalam waktu yang singkat. Jadi sebetulnya dosen pembimbing Anda itu menginginkan mahasiswanya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam waktu yang singkat gitu ya kan. Biasanya hanya 1 semester untuk menyelesaikan skripsi ini gitu ya. Nah, sejatinya mahasiswa S1 itu hanya belajar meneliti, bukan sebagai peneliti betulan gitu ya, bukan sebagai researchers gitu ya, tapi hanya belajar meneliti yang benar gitu ya. Meneliti yang benar itu dari sisi prosedurnya, kemudian cara berpikirnya, metodenya gitu ya, kemudian cara menganalisis data dan menyimpulkan yang benar itu seperti apa menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi tentunya pilih topik yang spesifik, yang rasional, bisa selesai dalam waktu 1 semester gitu ya, setidaknya 1 semester begitu. Nah, kemudian alasan yang kedua biasanya yang sering terjadi itu ketika proposal mahasiswa ditolak itu karena rumusan masalahnya itu kurang fokus gitu ya. Jadi masalahnya itu tidak terfokus kemana-mana gitu. Nah, itu juga penting ya. Di bagian pendahuluan gitu ya, di bagian latar belakang biasanya itu harusnya muncul masalah, kemudian muncul gap gitu ya, gap penelitian, sehingga rumusan masalah yang dirumuskan di bagian akhir pendahuluan itu fokus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Nah, Anda harus bisa menampilkan data-data yang kredibel gitu ya. Masalah itu harus betul-betul real ya, betul-betul real, masalahnya ada gitu ya, bukan diada-adakan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui masalah itu betul-betul ada? Ya tentunya harus didasari oleh data dan fakta. Nah, begitu. Jadi misalkan Anda ingin meneliti terkait dengan keterampilan komunikasi ilmiah gitu ya. Nah, jadi yang perlu Anda sampaikan itu di bagian latar belakang itu sebetulnya keterampilan komunikasi ilmiah itu apa, gunanya untuk apa, terus harusnya siswa itu seperti apa, kemampuan keterampilan komunikasi ilmiahnya itu harus seperti apa, seharusnya seperti apa gitu ya, atau harapannya seperti apa. Nah, lalu sajikan data-data yang menunjukkan keterampilan komunikasi ilmiah saat ini gitu ya. Itu juga penting. Nah, untuk menyajikannya tentunya Anda perlu data dan fakta. Ya, datanya dari mana? Datanya bisa dari hasil penelitian sebelumnya atau dari publikasi-publikasi lembaga yang kredibel, misalkan lembaga pemerintah, atau misalkan hasil asesmen ya, bisa asesmen nasional, asesmen internasional seperti PISA, TIMSS ya. Nah, itu bisa jadikan data menunjukkan kemampuan atau keadaan yang sesungguhnya saat ini. Nah, jika ada keperbedaan antara kenyataan dengan harapannya tadi ya, di awal disebutkan harapannya
seperti apa, kenyataannya seperti apa. Kalau misalkan ada perbedaan, ada kesenjangan, ada gap, ya itu berarti masalah. Nah, itu masalahnya seperti itu. Nah, sehingga Anda harus bisa fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tentunya saat Anda melakukan penelitian, Anda harus mengusulkan solusi dari permasalahan yang Anda temukan tersebut atau yang Anda sajikan tersebut. Solusinya seperti apa? Nah, tentunya solusinya juga harus dilandaskan dengan teori yang jelas gitu ya. Kerangka teori yang jelas juga begitu. Nah, dan tentunya Anda juga harus menyajikan solusi-solusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jangan sampai di rumusan masalah itu, solusi yang Anda sampaikan di rumusan masalah itu sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi pastikan itu memang belum dilaksanakan atau belum dikerjakan oleh orang lain. Nah, bagaimana cara mengetahui sudah dikerjakan atau belum? Ya tentunya Anda harus banyak membaca. Membaca di mana? Tentunya dari jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, dari informasi-informasi ilmiah dan data-data yang kredibel begitu. Nah, itu ya. Jadi yang kedua itu di bagian rumusan masalah di sini yang jadi masalah. Kenapa proposal skripsi ditolak? Kemudian yang ketiga itu biasanya yang menyebabkan proposal penelitian mahasiswa ditolak itu di bagian landasan teori yang lemah gitu ya. Jadi landasan teori yang lemah ini biasanya sering ditemukan. Nah, entah itu sumbernya yang terlalu usang atau bisa jadi sumbernya bukan dari sumber primer gitu ya. Nah, sumber yang usang itu seperti apa? Begini ya. Jadi kalau untuk basic teori itu memang harus dari roots-nya ya. Misalkan Anda meneliti tentang problem based learning, Anda tentunya harus menyampaikan bahwa awalnya problem based learning dikembangkan oleh siapa, misalkan oleh Barrows tahun 50-an gitu ya. Itu boleh disampaikan itu dan bagus untuk disampaikan. Tapi Anda juga perlu menyajikan kemajuan-kemajuan teori terkait bidang tersebut gitu ya. Dari pertama dicetuskan sampai saat Anda membuat proposal, bagaimana perkembangannya, itu menunjukkan Anda memiliki landasan yang kuat tentang topik yang Anda akan teliti. Nah, itu penting ya. Bagaimana caranya? Tentunya Anda harus mencari informasi yang banyak tentang topik yang Anda pilih gitu ya. Nah, begitu. Nah, sebetulnya tidak harus semua publikasi itu misalkan dari pertama kali dicetuskan teori tersebut sampai perkembangan sampai saat ini ditulis dalam banyak sekali halaman, tapi Anda bisa ringkas saja bagaimana perkembangannya begitu ya. Nah, itu penting dilakukan. Nah, kemudian sumber yang tidak utama gitu ya. Biasanya seringkali mahasiswa itu mengutip kutipan. Jadi mengutip yang dikutip orang lain. Jadi sebaiknya Anda gunakan sumber yang primer begitu. Jadi jangan sampai Anda mengutip A dalam B misalkan, itu tuh tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena untuk keadaan saat ini itu sangat tidak mungkin ya, sangat kecil kemungkinannya untuk tidak menemukan sumber primer ya. Anda bisa mencari sumber primer di internet, itu sangat mudah sekali sekarang. Jadi tidak ada alasan sulit referensinya untuk dicari referensi awalnya gitu ya. Kemudian yang keempat itu di bagian metodologi ya. Biasanya metode yang digunakan atau yang dipilih oleh mahasiswa itu kurang tepat. Nah, itu sangat sering terjadi ya. Permasalahannya apa, pertanyaan penelitiannya apa, kok metodenya begini gitu ya. Nah, yang harusnya metodenya kualitatif malah dipilih metode kuantitatif atau sebaliknya. Nah, jadi silahkan Anda harus betul-betul memahami metode penelitian ya, cara melaksanakan penelitian itu harus Anda pahami betul, penting sekali. Tentunya Anda harus baca ya. Biasanya makanya mahasiswa yang mengajukan seminar proposal itu bagi mahasiswa yang sudah
mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kalau yang belum mengikuti kuliah metodologi penelitian itu tidak akan bisa mengikuti. Kenapa? Itu sangat penting ya. Ya, gimana Anda bisa meneliti kalau caranya meneliti aja yang benar itu tidak tahu. Nah, gitu. Jadi silakan Anda baca kembali metode penelitian, buku-buku metode penelitian ya yang kredibel ya, yang banyak digunakan gitu ya. Nah, kalau bisa di metode-metode yang umum digunakan oleh masyarakat internasional gitu ya. Anda bisa, saya rekomendasikan buku Creswell, kemudian Frankel atau Clark ya bisa lah, pokoknya banyak buku-buku metode penelitian yang bisa dijadikan rujukan ya, yang kredibel begitu ya. Jadi silakan Anda pelajari betul metode penelitiannya. Nanti untuk metode penelitian sepertinya perlu dibahas lebih detail. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, bagaimana cara menentukan metode penelitian yang tepat gitu ya. Dari mulai metodenya, desainnya, kemudian instrumennya. Nah, itu nanti kita bahas di kesempatan yang lain lah. Kemudian yang terakhir biasanya tujuannya yang tidak bisa diukur ya. Jadi tujuannya itu harus yang betul-betul bisa diukur. Nah, jangan bikin tujuan yang tidak bisa diukur. Mengukur perasaan itu tidak bisa ya. Anda bisa mengukur variabel-variabel yang bisa terukur. Makanya di bagian awal itu, di bab 1 biasanya ada yang namanya definisi operasional. Definisi operasional itu ya mendefinisikan variabel penelitian secara operasional menurut peneliti dan bisa terukur gitu ya. Sehingga tujuannya juga sesuai dengan itu. Misalkan kalau tujuannya mengembangkan media yang layak gitu ya digunakan. Jadi kelayakannya itu bagaimana mengukurnya ya. Nah, tujuannya untuk mengukur kelayakan model atau bahan ajar atau media pembelajaran atau apapun ya. Nah, itu jelas. Atau kalau tujuannya untuk menciptakan efektivitas dalam meningkatkan kemampuan tertentu, nah itu juga berarti bagaimana cara mengukur efektivitasnya. Nah begitu ya. Jadi sebetulnya itu alasan-alasan yang umum dan sering terjadi dilakukan oleh mahasiswa saat membuat proposal penelitian, sehingga proposalnya itu ditolak oleh dosennya begitu ya. Nah, tipsnya bagaimana supaya bisa menghindari hal-hal tersebut? Tentunya saran saya, silakan Anda konsultasi dengan dosen-dosen Anda ya, konsultasi dengan dosen-dosen Anda, temui, minta masukan. Nah, kalau misalkan dosen Anda menyalah-nyalahkan proposal Anda, mencoret-coret, itu jangan dibawa atau dimasukkan ke dalam hati ya. Silakan aja Anda perbaiki gitu ya. Lalu jangan sungkan untuk bertanya begitu. Nah, kemudian tips yang kedua, Anda seharusnya memiliki kemampuan untuk investigasi atau menyelidiki dulu ya, atau riset terkait dengan roadmap penelitian ya. Biasanya setiap program studi itu memiliki peta jalan penelitian masing-masing. Nah, misalkan Anda ada di prodi manajemen ya, misalkan manajemen perkantoran. Nah, biasanya prodi manajemen perkantoran itu dia punya peta jalan penelitiannya masing-masing ya. Untuk tahun pertama fokus pada apa, tahun berikutnya fokus pada apa, dan seterusnya. Itu biasanya memiliki ya, prodi itu mempunyai itu. Silakan Anda akses. Biasanya di website ada, kalau yang lengkap informasi di websitenya, atau bisa Anda tanyakan ke bagian akademik di program studi, atau ke dosen-dosennya juga bisa tanyakan ya. Nah, kalau sulit mendapatkannya, Anda bisa langsung cari roadmap penelitian dosen ya, bisa langsung tanya ke dosennya. Kalau dosennya tidak punya dokumennya ya, sebetulnya Anda bisa mencari mandiri, lihat dari jejak rekam publikasi dosen Anda ya.
Anda bisa lihat publikasi dosen Anda, baik itu di Google Scholar, di Sinta, di Garuda, di Scopus, atau pokoknya di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, coba lihat penelitian-penelitian sebelumnya, lalu publikasi-publikasi sebelumnya itu tentang topik apa. Nah, biasanya itu tidak akan beda-beda gitu, biasanya searah gitu ya. Misalkan kalau ada yang fokusnya ke keterampilan abad 21, nanti semuanya ke sana. Ada yang fokus ke media pembelajaran, ada yang fokus ke teknologi, misalkan ya, ada yang fokus ke perkembangan profesionalisme misalkan ya. Nah, itu silakan Anda bisa lihat di publikasi sebelumnya. Jadi ketika Anda konsultasi dengan dosen, Anda sudah punya bahan, oh bapak ini atau ibu ini beliau fokusnya terkait topik ini. Jadi ketika Anda discuss, bahas tentang topik tersebut, saya yakin dosen Anda akan senang. Oh, ternyata sebelum diskusi mahasiswanya mencari tahu dulu terkait dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan oleh dosen. Seperti itu tipsnya ya. Nah, atau kalian mau atau memiliki minat yang lain gitu ya, yang tidak sama dengan roadmap penelitian dosen. Nah, Anda bisa juga cari dengan mesin-mesin atau software-software yang mendukung itu ya. Nah, jadi silakan Anda cari saja analisis ya, publikasi-publikasi terkait topik yang Anda senangi begitu. Terkait topik yang Anda senangi, lalu cari bagian mana yang masih belum banyak diteliti dan masih baru begitu. Biasanya seperti itu. Ada banyak software yang bisa digunakan, misalkan FastViewers atau Biblioshiny ya dari RStudio, atau banyaklah software bibliometrik analisis ya. Nah, seperti itu. Oke, itu saja untuk ngobrol-ngobrol hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan Anda kerjakan proposalnya atau perbaiki proposalnya bagi yang sedang membuat proposal. Semoga cepat selesai studinya dan sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.